Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dan teman-teman. Pada video kali ini, gua ingin membagi satu insight atau satu pengalaman kepada kalian, pada kita semua. Semoga pengalaman ini bisa bermakna dan bermanfaat untuk kita semua, itu teman-teman. Nah, teman-teman, pengalaman apa yang ingin gua bagi yaitu tentang pengalaman gue dalam berinvestasi di beberapa instrumen. Ya, gua dulu punya pengalaman berinvestasi di pasar forex, juga di pasar saham, teman-teman ya. Dan terakhir kali ini gua lagi fokus di pasar cryptocurrency. Mungkin kalian tidak tahu bahwa ada beberapa miliarder baru di tahun 2020 dan 2021 kemarin ya, ketika pasar lagi hijau, pasar saham lagi hijau, pasar forex, pasar kripto juga lagi hijau. Itu banyak yang menjadi miliarder, bahkan ya menurut riset dan data yang gua sempat baca gitu ya teman-teman, kemarin itu kalau dibandingkan dengan membuka suatu perusahaan dan juga dengan berinvestasi di cryptocurrency, dalam hal ini mungkin salah satunya di Bitcoin, jauh lebih menguntungkan ketika itu menginvestasikan uang di Bitcoin. Karena kenapa? Nilainya bisa, keuntungannya bisa mencapai ribuan persen gitu teman-teman. Nah, mungkin ini terlalu berat untuk kalian, untuk para subscriber dan juga para viewers gua. Mungkin ini terlalu berat pembahasannya. Gua buat ini jadi sederhana begini teman-teman. Oke, uh, sederhananya begini teman-teman. Ya, kalian ya mungkin ada yang berprofesi sebagai pegawai, ada yang berprofesi sebagai petambang gitu ya, ada yang berprofesi sebagai petani dan lain-lain dan seterusnya. Nah, kita berangkat dari profesi kita dulu gitu ya. Kita berangkat dari profesi kita dulu, profesi atau pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ini ternyata sudah dibagi gitu teman-teman, oleh ada yang namanya seorang pakar ekonomi, itu namanya Robert T. Kiyosaki gitu ya. Dia katakan bahwa kalian tidak akan kaya, kalian tidak akan mendapatkan taraf hidup yang jauh lebih baik kalau kalian tidak merubah mindset atau cara berpikir kalian gitu. Cara berpikir kalian untuk bagaimana caranya merubah nasib dari yang tadinya hanya bekerja dengan mendapatkan penghasilan dari hasil keringat hari itu saja gitu, dan beralih ke orang yang memiliki kebebasan finansial. Nah itu, ini satu ya, ini satu eh, pembelajaran untuk kita semua supaya bagaimana caranya bisa bebas finansial gitu. Bebas finansial itu sebenarnya dikonsepkan, bukan sesuatu yang kita dapatkan secara tiba-tiba atau kita tiba-tiba dari miskin langsung tiba-tiba jadi kaya. Kalau tidak dikonsepkan itu sangat sulit kawan-kawan. Kenapa bisa? Ya karena dunia ini sudah berpola, dunia ini sudah semacam sudah teratur, ini orang yang miskin, ini orang yang menengah, ini orang yang kaya. Dan apalagi di zaman seperti sekarang ini, ya di zaman seperti sekarang ini tahun 2023 ini cukup edan gitu ya, dimana semua pos-pos pekerjaan, job-job itu sudah diisi oleh semua orang, tinggal yang mati atau yang bangkrut itu digantikan lagi oleh yang lain. Ya, ya itu sudah seperti itulah dunia ini. Nah, tapi kita back lagi pembahasan tadi ya, pekerjaan-pekerjaan kita tadi, ada yang petani, nelayan dan seterusnya. Tidak ada masalah ya, kita tidak ada masalah tentang pekerjaan-pekerjaan itu. Tetapi yang saya ingin sampaikan, eh, terkadang kita itu mendapatkan uang yang lebih berlebih atau lebih banyak dari biasanya. Seperti itu ya. Walaupun pekerjaan kita contoh seorang petani, ya terkadang kita hasil pertaniannya dibayar lebih di pasar ketika kita menjual hasil pertanian. Misalkan pendapatan rata-rata kita misalnya satu hari itu adalah 200, kalau dikalikan 30 ya 3 juta ya, 3 juta. Dalam satu bulan kita mungkin bisa menyisihkan untuk makan, kemudian untuk berinvestasi, untuk menabung, ya bisa lah kita sisihkan untuk sedikit-sedikit. Nah, di sini saya ingin
menggarisbawahi bahwa tidak semua investasi itu bisa memberikan keuntungan yang besar ya. Contohnya tadi saya katakan investasi yang bisa memberikan keuntungan yang besar itu adalah salah satu di cryptocurrency. Tahun 2020 dan 2021 itu kalau kita membandingkan, kita membuat perusahaan dalam waktu 5 tahun saja, misalkan taruhlah kita berinvestasi tahun 2018 menuju tahun 2020 atau 2021, dan kita juga membuat satu usaha yang sama di tahun 2018 ya, taruhlah usaha toko kelontong begitu tahun 2020-2021, itu justru kita akan jauh lebih sukses ketika berinvestasi cryptocurrency di tahun 2018 dibandingkan bikin usaha di tahun 2018 tersebut ya, karena kenaikannya cukup fluktuatif dan sangat tinggi kenaikannya, dan itu membuat banyak miliarder baru. Kalian mungkin pernah mendengar cerita tentang Indra Kents, Doni Salmanan, ya, yang kena kasus binomo itu gitu ya teman-teman. Mungkin tahu ya kan? Ya, yang kalian tidak tahu bahwa ya, yang kalian tidak ketahui bahwa mereka itu terjun ke dunia kripto. Yang kalian tahu itu bahwa mereka mendapatkan penghasilan dari binomo. Ya, makanya ketika mereka kena kasus ya, ketika mereka kena kasus dan uangnya si Doni Salmanan itu tidak disita, karena uang yang dari kasus binomo itu kenapa sampai berlipat begitu besar gitu ya, begitu banyak ya, itu karena dimainkan di kripto sampai bermiliar-miliar uangnya yang mereka dapatkan ya. Padahal kalau misalkan cuma di binomo itu berapa ya, mungkin miliar, 1 2 3 miliar. Tapi 1 2 3 miliar tadi itu kalau mereka investasikan di kripto dan di tahun 2020 dan 2021 boom gitu ya, meledak dan banyak, mungkin bisa sampai triliunan juga gitu hasilnya. Gitu kira-kira teman-teman. Nah, sebenarnya kemarin itu kalau misalkan mereka kena TPPU itu disita semua asetnya. Ya cuma karena TPPU-nya nggak disangkakan oleh kepada mereka, maka aset-asetnya tidak disita. Jadi yang disangkakan itu hanya penipuan. Ya kalau penipuan aja ya berarti berapa jumlah yang ditipu itu aja yang bisa dikena atau yang disita gitu, diambil gitu. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, jadi back to basic ya pembahasan tadi, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, ya sebenarnya kalau kita ingin beranjak dari posisi kita saat ini, ya kita harus berpikir jangan berada di satu profesi yang sama. Jadi Robert T. Kiyosaki itu sudah membagi ya 4 kuadran atau 4 yang pekerjaan yang dilakukan oleh manusia ya. Jadi saya yang sebutkan tadi itu seperti petani, pegawai itu, kalau pegawai itu dia pekerja employed, kalau petani itu dia super employed, kalau misalkan pebisnis atau pengusaha itu business owner, itu dia berada di kuadran kanan. Kalau investor ini adalah salah satu kuadran yang paling diidam-idamkan oleh banyak orang. Karena kenapa? Mereka sudah tidak mengeluarkan keringat dan mereka sudah tidak bekerja lagi ya. Uang yang bekerja untuk mereka dan mereka mendapatkan penghasilan dari uang. Jadi mereka tidur pun dibayar kalau mereka ada di kuadran itu. Nah, bedanya tadi di kuadran kiri employed atau pekerja ataupun super employed tadi, itu mereka harus menukarkan keringat waktu mereka untuk mendapatkan uang. Kalau misalnya di kuadran kanan itu ada investor dan juga ada business owner. Kalau business owner itu mereka masih bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi mereka pemilik bisnis di situ, dalam arti pengusaha. Pengusaha itu ya cukup lah punya duit lebih banyak daripada kuadran yang di sebelah kiri. Tetapi kalau investor itu paling nyaman gitu ya teman-teman. Ya, uang sudah menghasilkan uang bisa menghasilkan uang untuk mereka di kala mereka tidur, kala mereka berlibur atau bersantai, uang tetap mengalir gitu teman-teman.
Jadi inilah makanya insight yang ingin saya bagikan kepada kalian. Ini adalah gambaran umum, mungkin saya akan membagi satu pengalaman di video berikutnya. Jadi kalau kalian menonton video ini silahkan tekan dulu tombol subscribe dan nonton dari awal sampai habis supaya kalian mendapatkan apa yang topik yang saya ingin sampaikan pada video kali ini. Oke, see you next time. Thank you for watching.